Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kami nikmat kesehatan, nikmat iman, serta kesempatan sehingga hari ini kita masih bisa berkumpul bersama mengikuti mata kuliah media pembelajaran walaupun masih secara daring. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan materi kami mengenai proses pengembangan modul. Nah, sebelum kami masuk pada materi, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri Aulia Rahmani, kemudian yang kedua ada Rasni Nurfadilah dan Nuraini. Baik, kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, pengertian modul. Nah, modul pembelajaran adalah bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi, metode, dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Kemudian, ciri-ciri atau karakteristik modul. Nah, yang pertama, bersifat self-instruksional, dan yang kedua, pengakuan atas perbedaan-perbedaan individual. Yang ketiga, adanya asosiasi, struktur, dan urutan pengetahuan. Yang keempat, penggunaan berbagai macam media atau multimedia. Dan yang kelima, partisipasi aktif dari siswa. Yang keenam, adanya reinforcement langsung terhadap respon siswa. Dan yang terakhir, adanya evaluasi terhadap penguasaan siswa atas hasil pembelajarannya. Kemudian, teknik pengembangan modul. Nah, ada 3 teknik yang dapat dipilih dalam menyusun modul. Nah, ketiga teknik tersebut menurut Sungkono dan kawan-kawan yaitu menulis mandiri, pengemasan kembali informasi, dan penataan informasi. Nah, saya ulangi. Yang pertama ada menulis sendiri atau starting from scratch. Yang kedua, pengemasan kembali informasi atau information repackaging. Yang terakhir, penataan informasi atau compilation. Nah, untuk materi selanjutnya saya persilahkan kepada Nurfadilah untuk melanjutkan materi yang telah saya bawakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Bagian D, yaitu langkah-langkah pengembangan modul. Langkah-langkah penulisan modul terbagi menjadi 2, yaitu tahap uji coba. Suatu modul yang telah disusun, sekalipun penyusunannya sudah menempuh langkah-langkah yang baik atau penyusunan draft 1 dan draft 2, namun tetap diperlukan perbaikan baik yang menyangkut isi maupun efektivitasnya. Di sini, uji coba modul yang dimaksud di sini adalah mencoba draft modul kepada beberapa orang sampel sasaran belajar calon peserta diklat. Caranya, mintalah mereka mempelajari draft modul yang telah diperbaiki berdasarkan hasil review. Mereka diminta mempelajari selama satu sampai 2 jam. Amati selama kegiatan pembelajaran mereka. Teliti apakah mereka memiliki pengetahuan awal yang dipersyaratkan untuk mempelajari modul yang Anda tulis. Jelaskan tujuannya, bahwa kegiatan ini adalah kegiatan uji coba modul. Mintalah mereka untuk mengerjakannya secara wajar. Amati bagaimana mereka mempelajari modul itu. Amati dari mana mereka memulainya, bagaimana reaksi mereka terhadap aktivitas dalam modul. Amati apakah ada hal-hal yang membuat mereka bosan atau jenuh untuk mengalami kesulitan. Jika di antara mereka ada telah selesai, berilah tes untuk mengaktifkan
modul. Apakah mereka telah belajar? Hasil coba yang Anda lakukan hendaknya dijadikan dasar untuk merevisi modul Anda. Yang kedua, tahap perencanaan. Setiap kegiatan umumnya dimulai dengan tahap perencanaan. Demikian pula halnya dengan pengembangan modul. Bila suatu lembaga atau institusi akan mengembangkan suatu paket modul, dalam tahap perencanaan biasanya dilibatkan para ahli. Para ahli itu umumnya meliputi ahli materi, yaitu orang yang menguasai suatu bidang ilmu atau materi pelajaran. Ahli kurikulum atau pembelajaran dan juga kurikulumnya, ahli pengetahuan pengalaman tentang metodologi pembelajaran dan juga kurikulumnya. Media itu orang yang memahami tentang karakteristik, keunggulan dan kelemahan berbagai media, dalam hal ini terutama media cetak, dan orang yang ahli menulis, yaitu penulis. Tahap perencanaan ini sangat penting dalam proses pengembangan modul, agar bahan belajar yang kita kembangkan dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selain itu, bila dilakukan perencanaan yang baik, bahan belajar dihasilkan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan tingkat kedalaman materi yang sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, penulisan. Penulis hendaknya terlibat sejak dalam tahap perencanaan sehingga ia benar-benar mengetahui tentang tujuan yang ingin dicapai dan materi yang harus disajikan. Para ahli dan penulis ini berkumpul bersama untuk menyusun garis-garis besar ini modul atau garis-garis isi pembelajaran atau pelatihan yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan modul. Merupakan cetak biru bagi modul yang akan ditulis dan biasanya dituangkan dalam suatu format matrik yang memuat berbagai aspek terutama menyangkut kompetensi dan cakupan materi. Yang keempat, percetakan. Percetakan dilakukan apabila modul sudah sempurna dan bisa digunakan. Selanjutnya, bagian E, langkah-langkah penyusunan modul. Langkah-langkah penyusunan kerangka modul adalah: yang pertama, menetapkan atau merumuskan tujuan instruksional umum menjadi tujuan instruksional khusus. Yang kedua, menyusun butir-butir soal evaluasi guna mengukur pencapaian tujuan khusus. Yang ketiga, mengidentifikasi pokok-pokok materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan khusus. Yang keempat, menyusun pokok-pokok materi dalam urutan yang logis. Yang kelima, menyusun langkah-langkah kegiatan belajar siswa. Yang keenam, memeriksa langkah-langkah kegiatan belajar untuk mencapai semua tujuan. Yang ketujuh, mengidentifikasi alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan belajar dengan modul itu. Baik, terima kasih. Bagian F, komponen-komponen modul. Tinjauan. Bagian F, komponen-komponen modul. Pertama, tinjauan mata pelajaran. Perlu dipahami bahwa letak atau posisi tinjauan mata pelajaran di dalam modul sangat tergantung kepada pembagian pokok bahasan dalam mata pelajaran. Mungkin saja satu mata pelajaran terdiri atas beberapa pokok bahasan, sehingga tinjauan mata pelajaran terletak pada modul pertama saja. Selanjutnya, yang kedua, pendahuluan. Pendahuluan suatu modul merupakan pembukaan pembelajaran suatu modul. Oleh karena itu, dalam pendahuluan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu cakupan isi modul dalam bentuk deskripsi singkat. Kedua yaitu indikator yang ingin dicapai melalui sajian materi dan kegiatan modul. Selanjutnya, deskripsi perilaku awal yang memuat pengetahuan dan keterampilan yang sebelumnya sudah dimiliki sebagai pijakan dari pembahasan modal itu. Selanjutnya yaitu relevansi yang terdiri atas keterkaitan pembahasan materi dan kegiatan dalam modul itu dengan materi dan kegiatan dalam modul lain dalam satu mata pelajaran atau dalam mata pelajaran. Pentingnya mempelajari materi modul
itu dalam pengembangan dan pelaksanaan tugas secara profesional. Selanjutnya, urutan butir sajian modul secara logis. Petunjuk pelajar berisi panduan teknis mempelajari modul itu agar berhasil dikuasai dengan baik. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan belajar. Di dalam kegiatan belajar terdapat uraian atau penjelasan secara rinci tentang isi pelajaran dengan contoh-contoh konkret dan contoh-contoh yang non-konkret. Selanjutnya yaitu yang keempat, latihan. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan latihan. Yang pertama yaitu relevan dengan materi yang disajikan, sesuai dengan kemampuan siswa, bentuknya bervariasi misalnya tes, tugas, eksperimen, dan sebagainya. Bermakna, menantang siswa untuk berpikir dan bersikap kritis, penyajiannya sesuai dengan karakteristik setiap mata pelajaran. Yang kelima yaitu rambu-rambu jawaban latihan. Rambu-rambu jawaban latihan merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh siswa dalam mengerjakan soal-soal latihan. Yang keenam yaitu rangkuman. Rangkuman adalah inti dari uraian materi yang disajikan pada kegiatan belajar dari suatu modul, yang berfungsi menyimpulkan dan memantapkan pengalaman belajar, yang dapat mengkondisikan tumbuhnya konsep atau skema baru dalam pikiran siswa. Yang ketujuh yaitu tes formatif. Tes formatif merupakan tes untuk mengukur penguasaan siswa setelah suatu pokok bahasan selesai dipaparkan dalam suatu kegiatan belajar berakhir. Selanjutnya, kunci jawaban tes formatif. Kunci jawaban tes formatif pada umumnya diletakkan di bagian paling akhir suatu modul. Jika kegiatan belajar berjumlah 2 buah, maka kunci jawaban tes formatif terletak setelah tes formatif kegiatan belajar 2 dengan halaman tersendiri. Selanjutnya pada bagian G, kelebihan dan kekurangan pembelajaran modul. Kelebihan pembelajaran dengan menggunakan modul. Belajar menggunakan modul sangat banyak manfaatnya. Siswa dapat bertanggung jawab terhadap kegiatan belajarnya sendiri. Pembelajaran dengan modul sangat menghargai perbedaan individu, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Maka pembelajaran semakin efektif dan efisien. Adapun kekurangan pembelajaran dengan menggunakan modul, yaitu belajar dengan menggunakan modul juga sering disebut dengan belajar mandiri. Namun, pembelajaran dengan menggunakan modul mempunyai kelemahan-kelemahan sebagai berikut, yaitu pertama, biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama, menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. Selanjutnya, membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus-menerus memantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu setiap waktu siswa membutuhkan. Demikianlah pemaparan materi yang telah kami bawakan. Kritik dan saran dari teman-teman dan ibu dosen yang terhormat sangat kami harapkan demi kemajuan kami berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.